Selamat datang di channel Planet Internet. Dan admin mengucapkan salam sehat selalu untuk para sahabat semuanya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe agar admin lebih bersemangat untuk update episode ke-112. Kembali memasuki dunia meditasi. Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa anak buah dari Pak Hendra itu menyerahkan diri kepada Bernard. Mereka yang merasa kalah dalam pertarungan itu tidak ada pilihan selain harus mengikuti kesetiaan kepada Bernard. Maka mereka pun akhirnya menjadi pengikut Bernard sebagai konsekuensinya. Jika mereka tidak setia kepada Bernard, maka mereka akan mendapatkan kematian yang sangat menyakitkan karena Bernard telah menanamkan totokan maut kepada mereka semua. Sehari setelah pertempuran di Villa Bukit tempat tinggal Pak Hendra itu, sekarang tempat itu dijadikan sebagai markas baru bagi orang-orangnya Bernard di bawah kepemimpinan Freddy Rudolph. Dengan pengambil alihan semua aset Pak Hendra itu, kini Freddy Rudolph diberikan hak untuk mengelola semua aset yang dahulu dimiliki oleh Pak Hendra, kecuali aset-aset yang Pak Hendra rebut dari Tuan Pujo Mulyanto, karena aset-aset itu sekarang dikembalikan lagi kepada Tuan Pujo Mulyanto sekeluarga. Bernard yang kini juga memakai ruangan rahasia dari Pak Hendra itu sekarang kembali mencoba untuk melakukan meditasi guna mengetahui misteri apa yang ada di dalam kotak hitam pemberian dari gurunya. Dengan pengamanan dari Freddy Rudolph dan anak buahnya, Bernard dapat melakukan meditasi dengan tenang di bukit villa milik Pak Hendra itu. Kali ini Bernard kembali memasuki dimensi meditasi. Setelah memasuki penglihatan pertama, Bernard lagi-lagi dipusingkan dengan memasuki sebuah pintu besar di mana di balik pintu itu terlihat adanya sebuah lorong yang di kiri dan kanannya diterangi oleh beberapa obor. Setiba di ujung lorong itu, Bernard kembali melihat ada sebuah peti besar yang terbuat dari batu di tengah-tengah ruangan. Di semua sisi peti batu itu terdapat relief gambar, sepertinya gambar di relief peti batu itu menceritakan mengenai kejadian di masa lalu. Dimulai dengan relief 3 sosok manusia yang mana ketiga sosok manusia itu sedang duduk bersila. Dari sikap ketiga sosok manusia itu dapat disimpulkan bahwa mereka sedang melakukan sebuah penyatuan energi spiritual. Karena setelah itu di relief selanjutnya terlihat adanya gambaran cahaya yang berbentuk bulat yang kemudian dari cahaya itu memancarkan aura kepada ketiga sosok manusia itu. Kemudian di relief selanjutnya dari ketiga sosok itu menjadi satu sosok yang berada di dalam lingkaran dari energi cahaya. Bernard kini dapat menyimpulkan bahwa sosok itulah yang akhirnya memiliki kekuatan besar. Apakah ini yang dimaksudkan oleh Master Azami itu? Bahwa dahulu kala ada seorang yang sangat kuat dengan memiliki yang mampu menyatukan seluruh kekuatan dari alam semesta ini dan menjadi pewaris dari semua teknik ilmu bela diri. Berarti cabang-cabang teknik ilmu bela diri saat ini bersumber pada satu kekuatan. Gambar-gambar relief di peti batu itu sepertinya menceritakan bagaimana asal-muasal dari
berbagai macam teknik bela diri yang ada sekarang ini. Di tengah-tengah peti batu itu terlihat ada sebuah lubang berbentuk bulat dan ada motif berupa gambar seperti matahari. Melihat ini Bernard pun mulai berpikir bahwa kunci untuk membuka peti batu itu sepertinya tidak asing bagi dirinya. Melihat gambar berbentuk matahari itu kini Bernard mulai mengingat bahwa gambar itu pernah dilihatnya waktu kecil. Namun di mana dirinya pernah melihat gambar berbentuk matahari itu. Setelah terdiam beberapa saat maka Bernard pun mulai mengingat bahwa gambar berbentuk matahari itu pernah dilihatnya di rumah orang tuanya. Ya, dirinya pernah ditunjukkan gambar itu yang ternyata gambar itu sangat sama persis dengan gambar tato yang ada di telapak kaki ibunya. Setelah mengingat itu maka Bernard pun terjaga dari meditasinya. Ada apa dengan semua ini? Apakah semua misteri dari kotak hitam itu ada hubungannya dengan ibunya, pikir Bernard dalam termenungnya setelah meditasi. Rasa penasaran Bernard pun kini menjadi semakin besar. Bahwa misteri kotak ini memang ada hubungannya dengan ibunya. Maka saat itu pula Bernard pun berencana untuk pulang menemui ibunya untuk menanyakan secara langsung perihal gambar tato matahari yang ada di telapak kaki ibunya itu. Sekaligus Bernard juga ingin sungkem kepada ibunya setelah sekian lama dirinya tidak pulang berkunjung ke rumah orang tuanya. Dirasa bahwa semuanya sekarang ini sudah mulai agak aman, maka Bernard pun segera meninggalkan Villa Bukit tempat kediaman dari Pak Hendra itu dan menyerahkan semua pengurusan villa kepada Freddy Rudolph dan anak buahnya untuk merawat villa itu sebagai markas baru untuk mereka. Freddy yang menerima amanah itu pun terlihat sangat senang. Sekarang mereka mempunyai markas baru bagi kegiatan operasional mereka. Dengan dipenuhi oleh berbagai macam pertanyaan yang ada dalam benaknya. Bernard pun kini mulai melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah menemui ibunya. Dalam pikiran Bernard banyak berkecamuk perihal makna dari semua penglihatan dalam meditasinya. Itu, apakah semua kejadian ini hanyalah kebetulan saja atau ada hal-hal lain yang tersembunyi dari semua peristiwa ini? Kalau dikait-kaitkan sepertinya semua peristiwa ini bukanlah suatu hal yang kebetulan. Oke, kita flashback dahulu. Sewaktu masa kecil Bernard yang paling dekat dengan ibunya itu. Seringkali dia ajak untuk pergi-pergi berpetualang ke gunung atau bahkan juga sering diajak untuk menjelajahi hutan dan bahkan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, baik itu ke candi-candi atau tempat peziarahan. Hal inilah yang membuat kedekatan Bernard dengan ibunya itu terjalin dengan sangat baik. Bahkan mengenai tanda tato gambar matahari yang ada di telapak kaki ibunya. Itu hanya Bernard saja yang mengetahuinya, sedangkan kakaknya Anton dan adiknya Rara tidak pernah mengetahui kalau di telapak kaki ibunya itu ada gambar tato matahari itu. Ibu Ara Fitri, orang tuanya Bernard itu, juga banyak memberikan pengajaran mengenai bahasa-bahasa kuno kepada Bernard. Sewaktu kecil Bernard tidak begitu paham apa maksud dari ibunya itu mengejarkan bahasa-bahasa kuno. Memang Bernard tidak begitu menyukai belajar bahasa kuno pada awalnya.
Namun karena ibunya seringkali menulis bahasa kuno itu di buku sehingga membuat Bernard pun mulai menyukainya. Disinilah sang ibu memberikan pengajaran tentang kebudayaan kepada Bernard. Bahkan Bernard pun menjadi semakin ahli dalam menulis maupun membaca tulisan-tulisan kuno. Pagi itu setiba Bernard di kampung halamannya, dirinya pun langsung menemui sang ibu. Namun setelah dicari-cari ternyata Bernard tidak menemukan keberadaan dari sang ibu di rumahnya. Lalu Bernard pun mulai teringat di mana biasanya sang ibu itu mempunyai kebiasaan dalam sehari-harinya. Kemudian Bernard segera menuju ke rumah vilanya yang ada di dekat sebuah danau di mana sewaktu kecil dirinya dahulu sering diajak ibunya untuk menikmati pagi sambil belajar tulisan-tulisan bahasa kuno. Di rumah villa dekat danau itu Bernard pun dapat melihat bahwa sang ibu sedang berada di sebuah joglo sambil menulis di sebuah meja kecil yang ada di joglo itu. Kemudian Bernard pun segera menuju ke sana, dan setelah bertemu dengan sang ibu, maka Bernard pun langsung bersimpuh dan mencium kaki dari ibunya. Ya, kebiasaan seperti ini dahulu sering kali dilakukan oleh Bernard sebagai tanda baktinya kepada sang ibu. "Kamu sudah pulang, Nak?" tanya Arafitri ibunya Bernard. "Iya, Bu. Maaf kalau selama beberapa bulan ini Bernard tidak sempat untuk berkunjung karena ada beberapa urusan yang harus Bernard selesaikan," kata Bernard. "Iya, tidak apa-apa. Ibu juga paham kok bagaimana kesibukanmu," kata Arafitri. Ya, semenjak Bernard memiliki banyak perusahaan, waktu-waktu bersama dengan sang ibu mulai banyak yang tersita. "Ibu tidak marah kan kalau Bernard mulai jarang-jarang menemani ibu?" tanya Bernard. "Kenapa mesti marah, Nak? Sebagai orang tua ibu sudah menyadari semua ini. Setiap orang tua akan merasa bahagia jika anak-anaknya itu bisa menjadi sukses. Bahkan ibu juga selalu berdoa kepadamu supaya kamu juga cepat-cepat untuk mendapatkan pasangan hidupmu, Nak," kata Arafitri. Mendengar hal ini maka hati Bernard pun menjadi terharu. Di mana ibunya masih saja memikirkan anak-anaknya meskipun anak-anaknya itu sudah tidak lagi tinggal satu rumah dengan mereka. "Terima kasih Ibu atas semua kasih sayang yang sudah Ibu berikan kepada Bernard. Sebagai seorang anak, Bernard akan berusaha untuk bisa membahagiakan Ibu," kata Bernard. "Oh iya, bagaimana dengan kabarnya Nak Dewi? Apakah dia juga sehat-sehat saja? Kamu kapan mau meminangnya? Ibu juga ingin cepat-cepat mempunyai cucu darimu." "Ya, karena ibu selama ini tidak pernah melihat bagaimana cucu ibu waktu kecil dari kakakmu, Anton. Namun ibu masih bisa berharap dapat melihat cucu ibu di masa kecilnya itu dari kamu," kata Arafitri. "Kabarnya Dewi baik-baik saja. Sekarang Dewi sudah saya berikan hak untuk memimpin perusahaan Bernard yang ada di ibu kota nanti perlahan-lahan setelah Dewi sudah menguasainya. Maka Bernard akan meminangnya untuk ibu," kata Bernard. "Iya, Nak, ibu paham dengan maksudmu itu. Ya, semoga saja ibu masih diberikan waktu untuk bisa melihat cucu dari kamu," kata Arafitri. "Iya, Ibu. Bernard berjanji pasti ibu diberikan banyak waktu untuk bisa bersama dengan cucunya nanti." "Oh iya Ibu, Bernard juga ada beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada ibu," kata Bernard.
Melihat ekspresi dari anaknya itu, maka Ibu Ara Fitri pun sudah dapat menebak kalau anak ini datang menemui dirinya, karena selama beberapa hari sebelumnya Ibu Ara Fitri ini selalu mendapatkan mimpi tentang kedatangan dari Bernard. "Kamu ada masalah apa, Nak? Kalau memang Ibu bisa membantu akan Ibu usahakan sebisa Ibu," kata Ara Fitri. "Begini Ibu, saya beberapa waktu belakangan ini sepertinya mempunyai pengalaman aneh. Pertama-tama ada seorang kakek yang selalu mengikuti Bernard. Lalu waktu Bernard datang mengunjungi guru Bernard di pulau, Bernard juga mendapatkan titipan sebuah kotak kayu yang terbuat dari kayu ulin berukir kepala burung, dan menurut guru bahwa kotak kayu itu berjodoh dengan Bernard. Namun untuk membuka kotak kayu itu Bernard sampai saat ini masih belum bisa. Kemudian setelah kotak kayu itu Bernard bawa, kakek yang selalu mengikuti Bernard itu juga menyinggung masalah kotak kayu itu. Dan menurut beliau bahwa kotak kayu itu juga berjodoh dengan Bernard. Lalu kakek itu memberikan satu pencerahan kepada Bernard untuk membuka kunci dari kotak kayu itu. Namun sampai saat ini Bernard juga masih belum bisa membuka kotak kayu itu. Dan kemarin selama meditasi Bernard diberikan satu penglihatan di mana Bernard melihat sebuah peti batu berukir dan di tengah-tengahnya itu ada lubang kunci untuk membuka peti batu itu. Namun yang menjadi pertanyaan Bernard, kenapa gambar kunci di peti batu itu kok mirip dengan gambar tato yang ada di telapak kaki Ibu? Kata Bernard dengan menarik nafas dalam. Mendengar cerita dari anaknya itu, Ibu Ara Fitri hanya tersenyum saja. "Kenapa Ibu kok hanya tersenyum saja? Apakah Ibu mengerti makna dari penglihatan Bernard ini?" tanya Bernard dengan sangat penasaran. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu juga dalam beberapa hari ini sedang memimpikan dirimu." "Apakah Ibu boleh melihat seperti apa kotak kayu itu, Nak?" tanya Ara Fitri. Lalu Bernard pun segera mengeluarkan kotak kayu itu dari dalam tas kecilnya lalu menyerahkan kotak itu kepada ibunya. Dan setelah menerima kotak kayu itu maka satu cahaya putih menyilaukan menyelimuti kotak kayu ulin itu. Dan dari ukiran kepala berbentuk burung itu dari kedua mata burung mengeluarkan cahaya merah. Melihat hal ini maka Bernard pun menjadi terkejut. Karena selama kotak kayu itu dibawanya mata dari motif burung itu tidak pernah sama sekali mengeluarkan cahaya merah. Dan karena mereka berdua itu duduk di lantai joglo kaki kanan dari Ibu Ara Fitri yang ada gambar tato matahari pun juga terlihat mengeluarkan satu cahaya berwarna merah. Melihat hal ini semakin membuat Bernard menjadi terkejut. Apakah semuanya ini hanya sebuah kebetulan saja atau memang kotak kayu itu memiliki hubungan dengan ibunya? Pikir Bernard dalam hati dengan masih penasaran. "Nak, semenjak kamu datang dan mencium kaki Ibu tadi, Ibu sudah merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi dan ternyata itu memang benar," kata Ara Fitri. Bernard yang mendengar perkataan dari ibunya ini semakin dibuat bingung. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang besar akan terjadi? Dan kenapa gambar tato yang ada di telapak kaki ibunya itu bisa menyala? Dalam kebingungannya itu Bernard hanya bisa terdiam sesaat. Maksud Ibu apa?
Dan apa sesuatu yang besar akan terjadi? Tanya Bernard lagi. Baiklah nak, ibu akan ceritakan. Dahulu di negeri kita ini ada 3 orang sosok kuat yang sangat mendominasi. 3 sosok kuat itu masing-masing mewakili dari satu kekuatan besar, yaitu kekuatan kebaikan, kekuatan kejahatan dan kekuatan spiritual. Dari 3 kekuatan itu yang paling mendominasi adalah kekuatan kebaikan dan kekuatan kejahatan, di mana kedua kekuatan itu selalu bermusuhan dan saling mempengaruhi. Suatu ketika kedua kekuatan itu saling bertempur yang mengakibatkan kekacauan di mana-mana. Melihat hal ini, maka sosok pemilik kekuatan spiritual itu pun turun tangan. Maka sosok spiritual itu mampu mengalahkan kedua sosok kebaikan dan kejahatan, lalu akhirnya meleburkan 2 kekuatan besar itu di dalam dirinya. Dan setelah meleburkan kedua kekuatan itu, maka sosok spiritual menyegelnya dengan kunci matahari, kata Ara Fitri. Itulah kisah pemuda yang menjadi sopir pribadi episode ke-112. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus dan jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Akhir kata, admin mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat semuanya.